karena ini bisa menyerap nitrogen yang ada di luar teman-teman. Coklat-coklatan atau udah mulai pematangan shot. Nanti kalau yang pakai sintetis atau anorganik teman-teman untuk edang ini udah saya lakukan beberapa kali dan hasilnya juga bagus teman-teman. Pucuk atau tertil udah nggak tumbuh lagi. Nah ini kan generatif. Jadi iya, ini iya. yang sering sering keliru itu. Jadi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pojok Abdi. Alhamdulillah hari ini saya bisa menyapa kembali teman-teman sahabat Abdi semua. Mudah-mudahan selalu ada dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rezeki kepada teman-teman sahabat Abdi semua. Nah teman-teman, kali ini ya kita akan coba lanjutkan kembali pembahasannya mengenai fondasi pruning, dan ini mungkin tahapan yang terakhir ya teman-teman. Pembahasan mengenai fondasi pruning ya. Apa yang akan kita coba bahas hari ini yaitu mengenai langkah selanjutnya seperti apa ya ketika batang tersier hasil foundation pruning itu sudah rata semua. Nah, perlakuan apa saja ya selanjutnya ketika batang tersier itu sudah rata. Nah, kali ini kita akan coba bahas sampai tuntas ya, sampai nanti perlakuan sebelum melakukan pemangkasan teman-teman. Seperti biasa ya, narasumber kita bersama Kang Ridwan, Duta Anggur Tasikmalaya teman-teman. Insya Allah lah kita bedah terus ilmunya dari Kang Ridwan. Nanti kalau misalkan sudah beres, nanti kita coba gali lagi ke tempat teman-teman yang lain ya. Sekarang kita bereskan dulu ini. Kang Ridwan lagi ngapain nih? Kang nih? Ini pembatasan Aratis pintoi teman-teman. Nanti kita tanam lagi ke lahan yang masih kosong. Yang penasaran ini Aratis pintoi itu apa sih Kang nih? Ini tanaman, kalau bahasa Indonesia tanaman kacang-kacangan ya. Ini untuk tempat hidup mikroba dan penyubur tanah juga. Karena ini bisa menyerap nitrogen yang ada di luar teman-teman. Oh gitu ya. Penambat nitrogen. Oke Kang, kita coba bahas kembali nih Kang nih. Ya, gimana? Ini mungkin video lanjutan Kang ya, mengenai foundation pruning, dan ini mungkin pembahasan terakhir ya mengenai foundation pruning. Nah jadi yang akan saya coba tanyakan, mudah-mudahan ini sesuai dengan apa yang menjadi pertanyaan teman-teman di rumah. Betul. Ya. Pertanyaannya adalah bagaimana langkah selanjutnya ketika batang tersier hasil foundation pruning itu sudah rata semua. Nah perlakuan selanjutnya itu seperti apa Kang? Mungkin bisa dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, mungkin yang di video kali ini saya akan coba jelaskan bagaimana sih perlakuan setelah pohon mulai rata tersiernya ya. Sudah rata dan udah mulai masuk pematangan shot ya disebutnya teman-teman. Nah jikalau batang tersier udah rata semua dan udah mulai berubah warna atau dari hijau ke kuning ke coklat-coklatan atau udah mulai pematangan shot, nanti kita tinggal mulai belikan pemupukan untuk pematangan shot, dan kita harus pastikan dulu setiap tersiernya ini udah mulai mencoklat ya. Iya. Dan kalau di saya ini dan sebagiannya ciri-cirinya daunnya juga udah mulai pada melengkung kembali. Dan kemarin udah pada keluar bunga PHP juga ya teman-teman, banyak bunga-bunga kecil yang bermunculan di ujung tunas. Nah setiap ujung tunas kita harus selalu buang ya teman-teman, supaya nutrisi tetap kita tabung dulu atau simpan dulu di pohon untuk pembuahan nanti teman-teman. Dan ini ketika kemarin kita ulas kembali ya teman-teman, apakah akan pecah tunasnya. Ini bisa teman-teman lihat dari tunas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sampai 15 ini nggak ada yang pecah ya teman-teman. Yang pecah melainkan hanya di ujung di sini. Dan ini udah beberapa kali setiap minggu kita buangin. Kalau ada tunas baru lagi kita buangin terus aja, kita buang teman-teman. Pokoknya jangan sisakan sampai panjang lagi. Kalau kita biarkan sampai panjang, nanti nutrisinya keburu habis sama tunas baru ini teman-teman. Gitu. Itu untuk yang pertama, kita pastikan dulu setiap tersiernya harus rata dulu. Dan setiap tunas airnya kita buang. Nah Kang, ini kan kebetulan memang di blok yang ini kalau saya lihat sekarang ini kan sudah rata nih semua. Nah selanjutnya untuk perlakuan di media tanamnya
selanjutnya disambung dengan pemupukannya seperti apa, Kang? Ini kan sudah rata ya. Ya, betul. Sudah rata, tinggal nunggu nanti pematangan kan? Ya, Pematangan. shot atau generatif ya. Nah, kalau udah rata semua dan udah mulai coklat, kita mulai masuk lagi pupuk generatif atau pupuk pembuahan ya teman-teman. Nah, kalau yang pakai sintetis atau anorganik, teman-teman untuk skala hobi bisa pakai MKP. Kita lakukan pemupukan ini MKP semuanya ya, MKP sampai nanti benar-benar tersier itu udah pematangan shot teman-teman. Cukup MKP doang. Nanti kalau udah mulai pematangan atau rata semua coklat, kita lakukan SPAP teman-teman. Dan kalau ini kan saya kombinasi sama eco farming ya teman-teman, sama pupuk organik interaktif. Jadi nanti untuk pembuahan kedua saya coba kombinasi ya teman-teman antara MKP sama pupuk organik super aktif itu teman-teman. Jadi selama setiap satu minggu sekali saya selang-seling, bisa itu dikocor ataupun disemprot teman-teman. Nah kalau dikocor biasanya saya MKP-nya bisa ditabur, nggak dilarutkan, kita tabur aja MKP-nya, nanti kita kocor teman-teman gitu. Siram air biasa. Selama nanti sampai tersiernya udah benar-benar matang, udah coklat semua sampai ke ujung. Nah ini kan masih hijau ya, ada yang hijau ya, masih hijau, ini masih hijau, ini baru setengahnya coklatnya. Jadi perlakuan yang MKP tadi ya, MKP itu dilakukan sebelum kita melakukan SPAP. Sebelumnya apa saja MKP sama eco farming kalau saya. Eco farming gitu. Nah selanjutnya Kang, ibaratnya ini sudah coklat semua, kemudian kita sudah melakukan pemupukan yang MKP tadi, itu berapa kali aplikasi yang MKP? Kalau yang MKP kita coba ini di 2 kali aplikasi ya, 2 kali kasih MKP dan seterusnya kita kasih eco farming aja. Eco farming sampai si batang itu coklat sampai merata. Iya, nah gitu. Selanjutnya SPAP. Nah, SPAP lagi. Mungkin bisa diulas sedikit Kang nih, soalnya masih ada yang bingung SPAP itu apa sih sebetulnya gitu, dan pelakuannya seperti apa. Mungkin bisa diulas sedikit lah. Oke, jadi SPAP itu salah satu metode pembuahan anggur yang dibuat sama guru saya yaitu Om Thomas Setiawan. Jadi untuk memaksimalkan pembuahan anggur kita lakukan dulu SPAP, dan ini udah saya lakukan beberapa kali dan hasilnya juga bagus teman-teman. Jadi untuk yang pertama, si pohon itu harus sudah dalam kondisi dipupuk generatif dulu ya, atau pematangan shot. Nah ketika tersier itu udah kita lakukan pematangan sampai benar-benar ketika nanti kita pangkas keluar bunga, lalu kita lakukan SPAP, yaitu dengan cara stres air. Esnya itu ya? Ya, esnya itu stres air. Si pohon kita tidak siram sama sekali. Selama berapa hari? Kalau untuk hari itu nggak menentu ya, tergantung daerah juga. Kalau di sini kemarin 2 minggu sampai 3 minggu kalau posisi di grounding ya. Soalnya tanda-tanda stres air tercukupi itu pucuk atau tertil udah nggak tumbuh lagi. Nah ini kan masih ada pertumbuhan nih. Nah ini berarti belum melakukan SPAP, ini kita buang aja terus. Jadi salah satu cirinya itu. Salah satu cirinya sudah tidak ada lagi pertumbuhan di pucuk. Terus daunnya sebagian pada melengkung atau mulai ada yang gugur sebagian. Nah yang kedua itu pemupukan. Pemupukan itu nanti kita topping sama kompos atau pupuk kandang teman-teman, yang organiknya itu untuk nanti ngebantu pendorongan ketika pemangkasan, setelah pemangkasan. Si tunasnya biar cepat growth gitu ya. Masuk pupuk, terus airi. Kita airi rata. Aplikasi pupuknya itu pupuk kandang sama kompos. Bisa pilih, bisa pupuk kandang ataupun kompos teman-teman. Kalau saya itu udah buat stok kompos dari daun anggur sendiri, jadi dari anggur ke anggur lagi teman-teman. Oh jadi P-nya itu juga sama masuk pupuk generatif bukan? Bukan ya. Itu bukan pupuk generatif. Jadi ini yang sering sering keliru itu. Jadi teman-teman sebelum di stres air itu teman-teman nggak dipupuk dulu. Sebetulnya kalau melakukan SPAP itu harus sudah melalui pupuk generatif atau masa pematangan shot teman-teman. Yaitu gitu. Pupuk yang tadi MKP itu. Iya, selama kurang lebih sampai matang aja, nggak ada waktunya sih teman-teman. Air, pupuk ya. Pupuknya itu pupuk yang pakai apa tadi? Kompos atau pupuk kandang. Setelah dipupuk kemudian airi sampai merata, sampai jenuh.
dengan durasi air kecil aja, asal rutin setiap hari kita airi jenuh sampai nanti mulai kelihatan segar-segar kembali lah si daun-daunnya teman-teman. Kalau di grounding itu posisinya minimal 10 hari itu diairinya. Itu diairi lalu nanti kita pangkas sesuai karakternya. Kalau misalkan 1 sampai 5 ya kita pangkas lagi, hitung dari penekan pruning 1 2 3 4 5 di sini. Jadi kita pangkas di sini dan kita pilih dari 5 itu bunga yang paling bagus ya teman-teman. Gitu, teman-teman. Jadi SPAP itu S-nya itu stres air ya, P-nya itu pemupukan, yang A-nya itu airi ya, air jenuh ya, yang terakhir pangkas. Jadi untuk proses setelah batang tersir itu rata semua, yaitu proses-proses yang tadi itu harus dilakukan ya Kang ya. Betul, pemupukan generatif dulu atau pematangan shot, nanti lakukan SPAP. Nah, berdasarkan pengalaman Kang Ridwan, ketika semua proses itu dilakukan, hasilnya seperti apa Kang ketika dipangkas? Hasilnya biasanya lebih serempak, bunganya lebih serempak, tunas-tunasnya lebih bagus teman-teman, karena ada dorongan dari akar-akar baru gitu. Oke. Pokoknya insya Allah nanti ke depan kita pantau terus nih kondisi daripada pohon yang sekarang ini sudah mulai merata sampai nanti kita melakukan pemangkasan pembuahannya Kang ya. Ya, siap. Oke, pokoknya Kang Ridwan harus siap terus ya share ilmunya kepada teman-teman semua di rumah. Oke, terima kasih Kang. Terima kasih kembali. Oke, lanjut kembali. Nah, itu teman-teman ya perbincangan kita di sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan untuk teman-teman silahkan ya komentar sebanyak-banyaknya. Di sini kita sharing ya, bukan untuk saling unjuk gigi masalah siapa yang paling bisa, tidak ya, tapi ini untuk sharing sama teman-teman senior, teman-teman di seluruh Indonesia ya. Pokoknya kita sharing. Ini sengaja saya buat channel ini untuk tempat curhat teman-teman semua ya. Oke, terima kasih dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik like, comment, share, dan subscribe supaya channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.